Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat umur, nikmat sehat, dan waktu luang, sehingga kita semua bisa berkumpul, bertatap muka dalam kegiatan rutin 2 pekanan, kajian kitab Ta'limul Muta'alim bersama Serambi Peradaban Forum. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi wasallam. Wasallam. Salam kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil kiamah. Baik rekan-rekan sekalian, para santri Panti Asuhan Habibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang ada di Zoom, pada kesempatan yang barokah ini saya sedang berkunjung di Panti Asuhan Habibi Gunung Kidul, sehingga bisa satu majelis secara offline bersama Ustadz Muhammad Fajanur Rahmat beserta para santri yang ada di sini. Kami ucapkan ahlan kepada rekan-rekan yang di Zoom. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, izinkan kami memandu acara pada kesempatan malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga acara inti yaitu kajian, dan yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk memulai acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, memasuki acara yang berikutnya yaitu kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Kepada Ustadzuna Muhammad Fajan Rahmat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Sahil umrana wa umra walidayna wa umra jami'il muslimina wal muslimat madama di samawati wal ardh. Amma ba'd. Baik, santriwan sekalian dan teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan ya kajian Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim itu adalah bagaimana kita belajar cara untuk belajar. Mempelajari kitab yang mengajarkan cara belajar. Artinya belajar itu pun perlu cara. Tidak sembarangan kita belajar. Sebenarnya kalau besok ya santri kita tindakan sendiri mulai dari awal. Artinya nanti kita akan tahu kalau dari awal itu ternyata belajar itu ada tahapan. Ya, karena ini qadarullah di pertengahan jalan ya kawasan. Insya Allah tetap ada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari sini. Ya, itu. Baik, eh, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi talamidatihi wa sadidatihi bitarin amin ya rabbal alamin. Kemarin sampai di halaman 107 di paling bawah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghafilu man amila bi ghaflatihi wal aqilu man amila bi aqlihi. Fal amalu bil aqli awalan ay ya'rifa ajza nafsihi. Di pertemuan sebelumnya ya, kalau masih ingat kemarin kita membahas tentang bagaimana seorang santri itu harus senantiasa, kita sebagai tholabul ilmi ya, yang namanya belajar itu mencari kebenaran. Dan yang namanya kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus apa? Kita harus memahami kapasitas kita. Memahami kapasitas kita, halnya apa? Kalau belajar itu kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya mengandalkan kemampuan kita tok sendiri. Enggak. Maka di sini eh, Imam Az-Zarnuji ya, beliau menukilkan satu hadis ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghafilu man amila bi ghaflatihi wal aqilu man amila bi aqlihi. Fal amalu bil aqli awalan ayya'rifa ajza nafsihi. Al-ghafil itu apa? Orang yang lalai. Orang yang lalai berarti enggak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang lalai itu gimana? Orang yang lalai itu ketika dia beramal dengan kelalaian. Maksudnya dengan kelalaiannya apa? Nanti akan dijelaskan di sini ya. Wal aqilu man amila bi aqlihi. Orang yang lalai itu beramal dalam kelalaiannya, orang yang berakal itu beramal dengan akal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang berakal itu ayya arifa ajza nafsi. Orang berakal itu dia tahu kapasitas diri. Sekarang gini ya, ada satu ungkapan, walaupun banyak orang itu menganggap ini sebuah hadis. Tapi ini bukan hadis yang punya man arofa nafsahu arofa rabbahu. Dan siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan Allah. Kalau kita kenal dengan diri kita akan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Kita kenal dengan diri kita tuh aslinya penuh dengan keterbatasan. Diri kita tuh penuh dengan keterbatasan. Mau belajar, kalau kebanyakan belajar ya pusing kan. Mau apalagi ya, baca ya kelamaan baca ngantuk dan tidur kan. Artinya manusia, kita sebagai manusia itu harus paham. Paham apa? Paham posisi kita, paham kapasitas kita. Setelah kita tahu, kita paham kapasitas kita, barulah kita nanti yakin bahwa saya manusia itu daya dan upayanya terbatas. Ya toh, kita sudah berupaya merawat ayam sedemikian rupa, ternyata mati. Nah itu manusia itu terbatas kan. Nah, yang maha kuasa siapa? Yang maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita kenal dengan diri kita paham, kita sadar kalau kita itu terbatas, kemampuan kita terbatas, maka akan muncul rasa apa? Rasa dalam diri kita itu bahwasanya manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita latihan tapak suci itu ya Bang. Apa doanya sebelum latihan tapak suci? Hah? Kan salah satu doa yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Artinya dengan iman kita menjadi kuat, tanpa iman kita menjadi lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan itu kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dalam urusan belajar pun sama.
Jangan pernah kita itu apa? Jangan pernah kita itu rumongso atau merasa, wah aku pinter kok, aku pinter, aku tes IQ, tes IQ, berapa IQ? Nggak ada. Dia sampai belum pernah tes. Malah belum pernah sih. Aku belum pernah sih. Rumongso ya, kayak Timothy Ronaldo ya. Timothy Ronaldo itu kan IQ-nya 145. Dia sih ngomongnya 145. Jangan pernah rumongso apa? Rumongso, wah IQ itu tinggi. Enggak. Konsep Islam enggak begitu. Manusia itu tetap pasti ada titik mentoknya. Tuh. Ya, kita lanjutkan. Oh, ternyata ini ditulis tadi yang saya sampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini di sini dikatakan qala Rasul, tapi sebenarnya itu bukan hadis. Bukan hadis. Ini hanya ungkapan saja. Ini ungkapan, ini bukan hadis. Menurut para ahli hadis, ini bukan hadis. Man arafa nafsahu ini bukan. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan rohnya, itu seperti penjelasan yang sebelumnya saya sampaikan. Fa'idha arafa ajza nafsihi arafa kudratallahi azza wa jalla. Wa la ya'tamidu ala nafsihi wa aklihi bal yatawakkalu ala Allah wa yatlubu al-haqqa minhu wa may yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu wa yahdihi ila siratin mustaqim. Kalau setelah kita tahu bahwasanya manusia itu kemampuannya terbatas, maka setelah itu kita tahu bahwasanya kudrat Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala itu ya memang apa daya, artinya segalanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuasa. Wala ya'tamidu ala nafsihi wa aklihi, maka seorang santri kita kalau belajar itu jangan apa? Jangan rumongso, jangan mengandalkan apa? Mengandalkan otak kita saja, kemampuan kita saja. Karena kemampuan kita itu ya nggak ada apa-apanya dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala, dibanding putra Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita itu hanya mengandalkan kemampuan. Jadinya kalau kita hanya mengandalkan kemampuan saja, nanti kita jadi orang yang sombong. Ya, karena merasa aku bisa dengan kepintaranku, aku bisa keterima di UI, bisa kuliah di Universitas Islam Madinah. Itu beliau beliau kalau cerita itu, gimana caranya bisa kuliah di Madinah? Bejo. Ya, ya memang pinter, tapi ditolak beberapa kali, gagal. Artinya enggak enggak daftar sekali kemudian langsung diterima, itu enggak. Direwangi pontang-panting tes sampai ke Lombok, sampai ke Palembang. Akhirnya udah pasrah. Udah lah, keterima di Madinah, ya alhamdulillah. Enggak, ya alhamdulillah. Nunggu setahun, ternyata setelah setahun ada pengumuman dia dipanggil keterima di Universitas Islam Madinah. Udah lulus sekarang, udah nikah, udah punya anak. Artinya apa? Artinya jangan hanya mengandalkan kemampuan otak kita saja. Karena kemampuan otak manusia itu terbatas. Tapi kuasa Allah tidak ada batas. Nah, bal ya tawakal Allah. Hendaknya kita itu bertawakal pada Allah. Tawakal itu gimana toh? Tawakal itu bukan pasrah bongkoan, ya. Tahu bang, pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu apa? Bahasa pasif, mengalir bagai air gitu. Bukan. Tawakal itu aktif. Kita berusaha semaksimal mungkin. Setelah kita berusaha, serahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita melihara ayam itu, usaha, ternyata Allah mentakdirkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya sudah. Jadi tawakal. Yang penting kita berusaha semaksimal
tawakal itu bukan terus udahlah biarin aja enggak. Nah, wa yatlubul haqqa minhu. Seorang santri itu harus minta kebenaran, minta al-haq itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya Allah, semoga saya dikaruniai ilmu yang bermanfaat, yang bisa diamal. Semoga saya jadi orang yang bermanfaat. Kemarin seperti yang saya sampaikan, niatkan belajar itu cari apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu wa yahdihi ila siratal mustaqim. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka fahu hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Kalau kita tawakal kepada Allah, nanti Allah yang akan mencukupi. Fahu hasbuh wa yahdihi ila siratal mustaqim. Nanti akan Allah tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ustadz dulu kuliah itu kampusnya nggak ada gelarnya, nggak ada gelarnya SPD, SPD kan nggak ada, nggak payu ijazah. Ya udah, mau gimana lagi? Yang penting bisa selesai kuliah dulu. Kemudian ternyata ada kesempatan untuk beasiswa kuliah online kan, sekarang bisa kuliah online ya. Itu dulu yang daftar 5.000, yang keterima hanya 2.000. Jadi untuk bisa menjadi penerima beasiswa itu harus berjuang melawan 3.000-an orang karena hanya 2.000 yang diterima. Ya sudah, waktu itu Ustadz dan ada Ustadz lagi ya, namanya Ustadz Nurdin di pondok itu sama, udah yang penting kita usahakan semaksimal mungkin, berkas dilengkapi, belajar untuk tes semaksimal mungkin. Perkara nanti diterima atau enggak itu urusan nanti. Yang penting tawakal, usaha maksimal. Setelah usaha maksimal, serahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, alhamdulillah akhirnya lolos tes berkas selesai, kemudian ujian tulis ternyata alhamdulillah nilainya so. Ujian tulis selesai, nanti ada ujian wawancara. Dari wawancara dites, ya alhamdulillah wawancara selesai. Alhamdulillah. Sekarang sudah hampir lulus, sudah semester 6. Besok semester 7, semester 8. Tinggal setahun lagi. Online. Jadi gitu. Ketika kita bertawakal kepada Allah, nanti Allah yang akan mencukupinya. Makanya jangan kita itu sombong. Rumongso kita bisa. Rumongso kita punya kekuatan. Kita punya kepintaran. Semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai pembahasan di paragraf. Kemudian paragraf berikutnya, wa man kana lahu malun katsirun fala yabkhalu wa yanbaghi ay yata'awwadha billahi minal bukhli. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu dawa'in adwa'u minal bukhli. Ya. Setelah kita bertawakal kepada Allah, dalam masa belajar ada hal yang perlu diperhatikan. Belajar itu artinya nyantri, belajar itu bukan hanya sebatas masalah kita mempelajari ilmu tapi keseharian kita itu berpengaruh dalam apa? Dalam kita belajar. Apa ini sini ya? Imam Az-Zarnuji beliau mengatakan gini, man kana lahu malun katsir fala yaqul. Barang siapa santri yang punya harta, punya duit, punya uang, fala yaqul. Jangan pelit. Jangan pelit. Punya makanan, jangan pelit. Ya. Wayam bagi ayat ta'awadha billahi minal bukhli. Dan hendaknya seorang santri, seorang penuntut ilmu itu apa? Senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya sifat pelit. Kenapa demikian? Karena sifat pelit itu nanti akan menjadikan kita orang yang egois. Jadi ketika kita nyantri, kita belajar itu jangan egois, jangan pelit. Ada teman kita yang tidak paham tentang pelajaran, ya dikasih tahu, diajak istilahnya belajar bareng.
Kalau kita dapat rezeki, punya uang, ada makanan, dimakan. Ya, jangan pelit. Kenapa? Karena ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayu dawain adwa'u minal bukhli. Ayu dawa. Ada nggak apa namanya obat dari penyakit yang lebih istilahnya penyakit yang lebih parah daripada bukhl, dari pelit, penyakit yang lebih parah dari pelit itu apa? Ya, artinya pelit ini nanti akan menjalar ke banyak hal. Salah satunya orang berawal dari pelit, dia akan menjadi orang yang apa? Pomak, tamak. Tamak itu tamak itu pinginan. Apa ya pinginan itu bahasa ini? Pokoknya dikit-dikit kepingin lah dia. Apa yang sudah dia miliki itu tidak cukup. Dia pengen lebih, lebih, dan lebih. Apalagi kalau temannya punya sesuatu yang lebih dari dia akan iri dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi seorang santri itu satu kita bertawakal pada Allah. Yang kedua apa? Dalam belajar itu kita harus banyak sodako, jangan beli. Ada satu kisah nih. Wa kana Abu Syekh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Hilwani. Hilwani. Jadi ada seorang syekh namanya Syamsuddin Al-Hilwani. Hilwani itu dari kata halawa. Halawa itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya halawa artinya apa? Manisan, permen. Kenapa beliau itu dapat gelar Al-Hilwani? Karena ada kisahnya. Rahimahullah faqiron yabiul halwa. Karena beliau ini seorang ulama yang fasik. Ulama tapi miskin. Ulama tapi tidak punya duit. Ustadz tapi tidak punya duit. Gitu. Beliau apa kerjaan beliau? Kerjaan beliau yabiul halwa. Kerjaan beliau itu jualan permen, gulali. Tahu gulali nggak? Tahu ya gulali ya. Jualan gulali. Syekh ahli agama tapi jualan. Wa kana yu'ti al-fuqaha minal halwa wa yaqulu ud'u li ibni fa bi barakati judihi wa atiqatihi wa syafaqatihi wa tadarruhi ila Allah taala nala ibnahu mana. Singkat cerita gini ya. Beliau itu kan jualan permen. Beliau alim, ustadz, punya ilmu, tapi beliau tidak gengsi untuk jualan sesuatu yang receh. Yang penting halal. Kemudian walaupun beliau fakir, beliau kekurangan harta, jualan beliau tadi, permen tadi, beliau kadang bersedekah dengan permen itu. Beliau mensedekahkan ke siapa? Ke ulama yang lain, ke ustadz-ustadz yang lain, ke guru-guru yang lain. Nih, permen, gulali, buat jenengan, buat jenengan. Sambil apa? Sambil beliau minta tolong. Ya, Ustadz, tolong doakan untuk anak saya. Sambil ngasih permen itu sambil minta tolong doakan anak saya. Biar anak saya itu belajarnya lancar, belajarnya mudah, dimudahkan oleh Allah. Sodakonya padahal cuma apa? Permen kan, gulali. Berapa sih harganya? Berapa gulali? Ada nggak di SMK? Nggak ada ya? Paling ya nggak nyampe 5.000 lah, kan? 2.000-an atau 3.000-an. Tapi apa? Lihat nih ya. Fabi barokati judihi wa tiqodihi wa syafaqatihi wa tadurrihi ilallah nala ibnahu manala. Berkat apa? Kedermawanan bapaknya yang walaupun fakir tapi beliau masih mensodakohi dagangannya. Kemudian keyakinan bapaknya bahwa dengan sodakoh ini insya Allah akan menjadi pembuka rezeki anakku itu mudah belajar. Wa syafaqatihi, syafaqah sama ya, ya rasa kasih sayang pada sesama. Wa tadarruhi ilallah,
beliau itu menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nala ibnahu manala. Akhirnya apa? Putra beliau ini di kemudian hari belajarnya bisa lancar. Rezekinya bisa lancar, melebihi apa? Maka di sini saya sampaikan ke kalian nih para santri terutama. Besok kalau kalian itu sudah berkeluarga, sudah punya anak, nah belajarnya anak-anak kalian itu juga nanti akan bergantung pada orang tua. Kalian itu akan tergantung itu. Artinya bagaimana kita sebagai orang tua besok beramal soleh, kemudian bersodakoh dan lain sebagainya. Itu akan berpengaruh pada apa? Belajarnya anak. Itu ya. Nah, saya lanjutkan kisahnya tadi ya. Wa yashtari bil mali al-kutuba wa yastaktiba fayakuna aunan ala ta'allumi wa tafaqquhi. Anaknya Ustadz tadi yang jualan gulali itu kemudian di besok-besok di kemudian hari ternyata Allah menakdirkan dengan perantara amal soleh bapaknya tadi, anaknya mendapatkan rezeki, hartanya tercukupi. Akhirnya dia bisa beli buku untuk belajar. Westaktib, istaktaba itu minta untuk dituliskan. Maksudnya minta untuk dituliskan itu gini. Hari ini kan kita kalau mau belajar tinggal apa? Print kan. Kayak kalian di sekolah itu gurunya tinggal nge-share apa? PDF di grup kelas ya. Silakan dipelajari, di print ya. Ya. Kalau dulu para ulama itu enggak. Para ulama dulu itu kalau mau punya buku, ya harus ngapain? Nulis. Di Indonesia dulu, zaman-zaman ya setelah kemerdekaan belum ada papan tulis. Itu belajar itu pakai batu apa? Batu sabak. Batu sabak itu papan dari batu, nanti pelajaran itu ditulis pakai kapur. Nah, terus kalau penuh gimana? Kalau penuh ya dihapus. Makanya apa? Makanya begitu ditulis harus langsung dihafalin. Nulis nulis pelajaran ini tentang adab. Oh, selesai harus waduh, nanti setelah pelajaran adab, pelajaran matematika harus dihapus, dihafalkan dulu baru dia. Itu di Indonesia terjadi. Nah, dulu para ulama itu beliau-beliau tuh belum punya istilahnya akses untuk mendapatkan kitab yang mendapatkan buku. Akhirnya cara untuk mempunyai buku ya dengan menulis. Nah, ini putranya ini tadi karena dia punya harta, akhirnya apa? Dia bisa minta tolong orang lain, bayar orang untuk apa? Tolong dong tuliskan buku ini. Artinya bayar orang lain untuk ya kalau sekarang ya kita kalau nggak bisa ngetik kita ke apa fotokopian, tolong dong ketikin ya, gitu. Ya, kita bayar orang untuk ngetik kan. Ya sekarang. Kalau dulu enggak tulis. Nah, jadi gitu ya, dari sodakoh seorang bapak akhirnya apa? Akhirnya bisa berdampak pada belajarnya si anak. Ya, ini selesai ini pembahasan di bab ini. Kok bab ini di paragraf ini. Masuk paragraf selanjutnya. Waqad kana li Muhammad ibn al-Hasan malun katsirun hatta kana lahu salata mi'atin minal wakala'i ala malihi wa anfaqahu kullahu fil ilmi wal fiqh walam yabqa lahu thawbun nafis. Ini ada seorang teladan dari ulama namanya Muhammad bin Al-Hasan. Kemarin ya, saya sudah jelaskan siapa Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan ini beliau kaya. Awalnya orang kaya. Kaya, pakaiannya bagus. Pakaiannya Robani atau Fathera. Bajunya bagus-bagus. Nah, itu apa? Beliau apa? Ketika beliau punya harta banyak,
Bahkan ini ya dikatakan di sini saking banyaknya harta beliau, beliau itu punya karyawan sebanyak apa? Salah sami'ah 300 karyawan untuk apa? Ngurusi harta beliau. 300 karyawan untuk ngurusi ya. Bayangkan seberapa banyak karyawannya, berarti kan harus gaji, harus macam-macam, ngopeni. Berarti kan hartanya itu. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Hasan? Wa anfaqahu kullahu fil ilmi wal fiqhi. Beliau infakkan semua hartanya yang banyak tadi untuk apa? Untuk ilmu. Beliau infakkan ke orang-orang yang sedang belajar. Beliau infakkan ke para santri yang belajar, murid-murid beliau untuk nulis buku dan lain sebagainya. Itu hartanya diinfakkan. Sampai apa? Walam yaqalahu thawbun nafis. Dulu yang pakaian beliau itu bagus-bagus. Sampai pakaian yang bagus-bagus pun juga dijual, diinfakkan. Sampai pakaiannya itu tinggal pakaian bahasa orang sekarang apa? Mbah Ringgo, dikumbah garing dinggo. Pakainya cuma itu aja. Pakai, kotor, cuci, jemur, pakai lagi. Atau sampai dari yang sebelumnya kaya raya. Nah, sampai ada murid beliau nih. Nih, ada murid beliau melihat beliau itu kasihan gitu. Faro'ahu Abu Yusuf fi taubin kholikin fa'arsala ilaihi thiyaban nafisatan falam yakbalha faqala ujjila lakum wa ajjila lana wa la'allahu innama lam yakbalhu wa in kana qabulul hadiyati sunnatan lima ro'a bidzalika madzallatan di nafsihi. Hanya ada murid beliau, bukan murid nih, sesama ya, teman beliau. Imam Abu Yusuf itu kan sama-sama muridnya Imam Abu Hanifah dengan Muhammad bin Hasan. Itu melihat temennya ini kok sekarang nelongso ya, kasihan pakaian cupang camping. Akhirnya apa? Akhirnya diberi pakaian yang bagus. Dibelikan pakaian, mau diantarkan, mau dikasih. Ini sekarang tak kasih pakaian yang bagus. Tapi apa? Oleh Imam Muhammad bin Al-Hasan ini ditolak. Nggak usah, nggak perlu. Saya nggak perlu pakaian. Beliau mengatakan ini, ujilalakum wa ajilalana. Artinya apa? Ujilalakum. Dunia ini untuk kalian. Sedangkan untuk saya cukuplah akhirat aja. Kenapa beliau nggak mau dikasih baju bagus? Karena beliau menganggap ini dunia. Udahlah, dunia sudah saya infakkan semuanya. Baju-baju saya sudah tak infakkan semua nanti untuk ilmu. Udah ini baju yang bagus ini untuk kamu aja, untuk kalian aja. Saya pakai baju yang ya ala kadarnya ini aja. Cukup apa? Cukup nanti ganjaran akhirat itu untuk saya. Apa yang ingin Imam Azhari disampaikan di sini? Bahwasannya ketika kita menuntut ilmu itu satu tadi ya di awal jangan pelit, jangan pelit. Dan walaupun kita pas-pasan ya, kalian di panti, uang sakunya cuma segitu setiap hari ya, tapi jangan pelit. Sisakan untuk infak, sisakan untuk infak. Walaupun hanya seberapa. Bawang tadi ya ada seorang ulama yang fakir, beliau jualan gulali, beliau masih infak kan. Gulalinya masih didum ya, masih di sodako. Padahal ya itu barang dagangan beliau untuk mencari rezeki dengan itu, beliau. Tapi masih diinfak. Nah, maka tadi ya berapapun uang kita, harta kita hari ini ya bisa kita infakkan. Walaupun tidak. Untuk apa? Untuk membiasakan hati. Jangan sampai hati kita itu ada sifat apa tadi? Pelit. Karena kalau sudah ada sifat pelit, nanti akan datang sifat-sifat yang lain, sifat tamak, sifat rakus, sifat iri dan sebagainya itu akan datang. Nah, kemudian selanjutnya wala alla inna ma lam yaqbalhu wa in kana qabulal hadiyati sunnatan. Jadi Imam Muhammad bin Al-Hasan tadi tidak mau menerima hadiah tadi itu bukan karena apa-apa ya. Jadi sebenarnya hukum menerima hadiah itu sunnah ya. Kalian dikasih hadiah, tuh, diterima itu.
Tapi menurut beliau, Imam Muhammad bin Al-Hasan ini, wah ini udah, nanti tidak malah melalaikanku dalam belajar, nanti aku malah senang dengan barang ini, dengan baju ini, nggak jadi belajar. Gitu ya. Lima ro'a bidzalika madzallatan nafs. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'mini ayyudilla nafsahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa lil mu'mini ayyudilla nafsahu. Hendaknya bagi seorang mukmin itu tidak apa? Tidak yudhilla nafsahu itu menghinakan dirinya. Menghinakan dirinya dengan apa? Dengan tadi mudah menerima pemberian. Tapi di sini balik lagi ke apa? Konteks lapangannya. Konteks lapangan tuh begini. Yo kalau kalian di panti ya ada warga yang nih tak kasih telo ya udah diterima aja. Maksudnya tuh begini, pemberian yang akan mengganggu satu keadilan kalian. Keadilan itu maksudnya apa ya? Nanti kalian terus tidak bersikap adil. Contoh, kalian kan ngajar TPA kan? Nah, kemudian ada orang tua, ibu siapa ya? Ada orang tua wali ini ngasih hadiah, tapi yang dikasih hadiah cuma Abidok. Si Nathan sama Fahri nggak dikasih hadiah. Nah, ini pemberian ini berpotensi apa? Membuat kamu nanti tidak adil. Karena si Nathan sama Fahri nggak dapat pemberian. Orang tua ini berpotensi memberikan hadiah kepadamu ini karena ada tendensinya. Biar Abi jadi mantuku nanti. Ya, gitu ya. Ya, gitu. Misalkan kan gitu. Kalau kamu tahu indikasi ini ya, ya sudah. Kalaupun nanti diterima, kalau kamu istilahnya memutuskan untuk menerima, jangan kamu pakai sendiri. Nikmati bareng-bareng dengan yang lain. Ya. Supaya apa? Supaya hati kita itu tidak terikat dengan pemberian tadi. Karena apa? Al-insan abdul ihsan. Manusia itu nanti dia akan jadi budaknya kebaikan. Budaknya kebaikan apa? Orang itu kalau udah dibaiki, nanti dia akan tersandar dengan kebaikan itu. Ayo. Iya. Nah, kalau tadi ya dikasih pemberian gitu. Kira-kira kalau anaknya nakal, gimana kamu akan negur? Pasti negurnya nanti akan berbeda. Jangan nakal. Tapi kalau yang nakal yang lain, gitu, opal apa sih, Aza yang gak kasih udah langsung dipakai gitu. Nanti akan muncul ketidakadilan dalam diri kita. Nah ini seorang mukmin, seorang santri, thalibul ilmi pun juga ketika kita punya dapat pemberian, ya ini memang sunnah ya kita menerima pemberian itu. Tapi kita perlu melihat juga konteksnya. Ini pemberian ini ada tendensi nggak? Maksudnya ada udang di balik batu nggak ini pemberian ini? Kalau nggak ada udang di balik batu ya terima aja. Kayak Mbah Gono, Mbah Putri itu kan. Nih telo ya udah terima aja. Beliau-beliau nggak ada tendensi apapun. Nah, sama dulu Ustaz di pondok juga sama. Kami dulu di pondok itu wali santri itu mesti setelah liburan itu datang. Ustaz, kita ada pempek Palembang. Nitat ada jagung titi. Gitu. Sama. Dan itu sesuatu yang berpotensi untuk apa? Menjadikan kita tidak adil. Nah, maka di sini Rasul melarang ya. Hati-hati nih bagi seorang mukmin jangan menghinakan dirinya. Dengan apa? Dengan sembarang menerima pemberian. Tuh, apalagi yang pemberian ada tendensi-tendensinya. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Wahukia anna syekha Fakhrul Islam al-Arsabandi rahimahullah jama'a qusyur al-bittikh al-mulqah fi makanin khalin fa'akalaha fara'athu al-jariyah fa'akhbarat bidzalika maulaha fattakhadha lahu da'watan fada'ahu ilaiha falam yaqbal lihada.
Ada kisah lagi ya, kisah bagaimana seorang thalibul ilmi itu menjaga ifah. Ifah itu apa? Ifah itu kehormatan. Dia lebih memilih untuk tidak menerima pemberian daripada dia tersandra dengan kebaikan orang lain. Seorang imam, seorang syekh namanya Fakhrul Islam Al-Arsabandi rahimahullah. Ini mungkin ceritanya agak perlu disensor ya karena mungkin horor dan lain sebagainya. Jadi beliau itu ada satu kebiasaan beliau. Beliau itu apa? Jama'al kusyur al-bidih. Beliau itu mengumpulkan kulit semangka. Kulit semangka al-mulqah fi makanin khalik. Kulit semangka yang sudah dibuang di tempat sampah sama beliau. Karena apa? Karena saking beliau tidak punya uang untuk makan. Beliau fakir, beliau rajin belajar, tapi karena sibuk belajar nggak sempat kerja. Akhirnya apa? Beliau makan pun harus mengais dari apa? Tempat sampah. Nah, suatu ketika Faroat hujariyatun fa'akhbarat bidzalika maulah. Suatu ketika ada budak perempuan, ada pembantu perempuan yang biasanya buang sampah itu di tempat sampah itu, terlihat ulama ini Fakhrul Islam Al-Arsabandi. Itu kok anu ulama tapi kok makan dari tempat sampah. Akhirnya apa? Pembantu perempuan ini lapor ke tuannya. Ya tuan, ini ada Pak Ustadz makan di tempat sampah. Pak Ustadz. Akhirnya gitulah ya. Kemudian tuannya ini, waduh, kok begitu? Akhirnya memerintahkan si pembantunya ini udah diundang beliau. Kita masakin masakan yang enak, undang beliau makan di tempat kita. Pada alahu dakwatan. Dijamu, mau dijamu. Ketika disamperin sama pembantunya itu, diajak, ayo makan ke tempat juragan saya, tuan saya. Beliau nggak mau. Fakhrul Islam Al-Arsabandi ini beliau nggak. Kenapa? Beliau ingin menjaga ifah untuk apa? Tidak berhutang budi dengan orang itu. Ya, lam yakbal. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi ayakuna dha himmatin aliyatin la yatma'u fi amwalin nas. Beginilah seharusnya seorang talibul ilmi. Seorang talibul ilmi itu harus punya apa? Himmah aliyah. Himmah aliyah itu keinginan yang kuat, tekad yang kuat. Layat maaf ya malinas. Seorang talibul ilmi itu tidak apa, tidak pengenan dengan harta orang lain. Karena tadi al insan abdul insan, manusia itu kalau sudah dibaiki nanti kalau bahasa Jawa ya, dalam peribahasa Jawa itu wong Jawa itu dipangku mati. Pernah dengar istilahnya? Aksara Jawa itu kan ada pangku ya, pangku bulat gede. Pangku itu fungsinya untuk mematikan huruf Jawa. Nah, orang Jawa itu filosofi apa? Orang Jawa itu kalau dipangku itu dikasih kebaikan, didudukkan dengan kedudukan yang mulia, yang enak. Nanti dia akan mati. Mati apa? Akhirnya dia terus nggak adil, akhirnya dia terus apa namanya? Ya mudah disetir lah bahasa. Maka kita sebagai seorang santri bukan dalam rangka kita ini ya, bukan dalam rangka kita menganggap harta orang lain itu haram itu bukan. Tapi apa? Ini masuk ke bab zuhud, masuk ke bab kita menjaga kehormatan. Kenapa demikian? Kenapa harus sejak kita dari santri? Karena santri kalau sejak jadi santri dia sudah terbiasa dermis, dermis bahasa Indonesia apa ya? Dermis bahasa Indonesia apa? Eh, tamak tadi lah ya, rakus tamak dengan harta orang lain itu seneng gitu ya. Maka besok kalau dia sudah jadi ustadz,
Dia bisa-bisa apa? Menjual agama untuk dunia. Bisa itu. Dia menjual agama untuk dunia. Karena semasa santrinya dia tidak pernah menjaga ifahnya, menjaga kewibawaan dia sebagai seorang mukmin. Ketika udah jadi ustadz, akhirnya apa? Ya, ceramah sesuai dengan pesanan. Ya, ngisi sesuai dengan pesanan. Maksud pesanan itu nanti Pak Ustadz nanti tolong sampaikan ini ya tentang ini harusnya harus disampaikan begini. Kalau semua bid'ah itu sesat, karena yang ngundang orang kaya yang nggak suka tahlilan, misalkan sampaikan Pak Ustadz kalau tahlilan itu sesat, kan itu. Padahal kita tahu bahwasanya ini perkara khilafiyah, tidak nggak mesti 100% sesat ini. Tapi karena kadung dulu sejak jadi santri itu seneng dengan harta, nggak pernah melatih jiwanya untuk menolak. Hari itu ketika jadi ustadz ya sesuai pesanan. Walaupun dia sendiri mengatakan dalam dirinya, dalam hatinya, aslinya ya ini salah. Tapi ya karena dipesan suruh ngomong gini, udah tahu. Nah inilah kenapa kita sejak jadi santri harus melatih diri seperti itu. Ya, jadi seorang polip itu harus punya himmah aliyah. Kita tutup ya dengan hadis Nabi ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyaka wa tam'a fa innahu faqrun hadir wa la yabkhalu bima indahu minal mal bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghairihi." Iyyaka wa tam'a. Nabi itu bersabda gitu. Jauhilah sifat tamak. Jauhi sifat tamak. Kenapa? Karena sifat tamak itu fakrun hadir, fakrun. Sifat tamak itu walaupun dia itu kaya, tapi kalau dia punya sifat tamak itu sebenarnya apa? Dia memiliki sifat atau memiliki jati diri apa? Kefakiran. Kalau bahasa orang sekarang itu apa? Mental miskin. Ada nggak orang kaya tapi mental miskin? Banyak. Secara dohir kaya, tapi mentalnya miskin. Mental miskin. Mental miskin itu apa? Mental miskin itu ya pengennya istilahnya diistimewa. Kalau yang lain dapat, dia juga pengen dapat. Itu mental miskin. Maka kita sebagai santri, sebagai thalibul ilmi, harus punya mental kaya. Walaupun kita kere, ya. Walaupun kita gak punya uang, tapi kita harus punya mental kaya. Maksudnya mental kaya itu apa? Ya kita berbagi. Latihan berbagi. Kita berbagi itu bukan karena kita kaya, tapi karena kita tahu gimana rasanya susah. Itu mental kaya itu. Kita berbagi itu karena kita tahu rasanya susah itu gimana. Akhirnya kita juga berbagi. Dari seorang muslim, apalagi thalib, santri, harus punya mental kaya. Salah satu mental kaya tadi apa juga? Mental kaya itu jangan senang minta-minta. Apalagi minta-minta yang tujuannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya Ustadz juga senang minta-minta. Minta-minta apa? Nih santri butuh program ini. Tapi untuk keperluan apa? Pendidikan kalian, pendidikan santri dan sebagainya, keberlangsungan apa? Kalau untuk kemaslahatan umat, tidak masalah. Tapi kalau minta-minta untuk diri sendiri, tolong kasihani saya. Jangan. Kalian harus punya ifah, harus punya sesuatu yang bijak. Gitu ya. Tuh, susah ya. Tapi ya itu pelan-pelan nanti kita. Baik, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut di sesi diskusi dan tanya jawab oleh ada yang bertanya. Ini saja mungkin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. itu dikecilin. Setelah kita dengarkan pemaparan
dari Ustadz kita Muhammad Fajar Nur Rahmat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya di awal diingatkan bahwasanya dalam proses mencari kebenaran, mencari ilmu, hendaknya seorang penuntut ilmu tidak bersandar kepada dirinya, tidak bersandar kepada kemampuan otaknya, kemampuan akalnya, kemampuan intelektualnya, kemudian sampai pada tahapan dia mengagungkan dirinya, bahwasanya apa-apa yang dia capai itu atas dasar kepintarannya tidak. Ya. Kan tetapi seorang muslim, para penuntut ilmu itu wajib bersandar, menyandarkan kemampuannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemilik al-haq ini pemilik kebenaran dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebenaran, menunjuk agar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran. Ya, itulah di antara karakter seorang pelajar muslim itu seperti itu. Nah, kemudian dibahas juga tentang karakter yang lain yang harus dimiliki oleh seorang pelajar, itu tidak boleh bersifat bakhil, karena bakhil ini akan mengantarkan seorang pelajar kepada dua hal. Ya, yang lebih parah lagi yaitu sifat tamak dan juga sifat egois, berawal dari sikap bakhil atau pelit terhadap apapun, entah itu harta, ilmu, ya, tenaga, dan lain sebagainya. Itu akan membuat orang egois dan juga akan membuat orang menjadi rakus. Kemudian seorang pelajar juga harus menjaga dirinya dari sifat meminta-minta atau berharap kebaikan dari orang lain. Dia harus menjaga muruah, menjaga wibawa, menjaga ifah, menjaga kehormatannya dari berharap mengharapkan kebaikan-kebaikan orang lain, sebab apabila dia punya keterkaitan, ya, mengkaitkan dirinya dengan kebaikan orang lain, sedikit-sedikit berharap orang memberikan sesuatu, sedikit-sedikit mengharapkan orang akan datang kemudian menolong dan lain sebagainya, maka dia lama-kelamaan akan tersandra oleh kebaikan orang lain dan dia tidak akan menjadi seorang yang merdeka, tidak akan memiliki jiwa yang merdeka. Nah, maka seorang penuntut ilmu harus menjauhi sifat-sifat tersebut, karena dalam proses dia menuntut ilmu nanti dia tidak akan bebas, dia tidak akan merdeka, ya, dia tidak akan menjadi orang yang memiliki himma aliyah, memiliki mental yang tinggi karena sudah tersandra oleh kebaikan-kebaikan orang lain. Kira-kira begitu gambaran besar kesimpulan yang dapat kita tarik dari kajian pada malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan yang ingin dilontarkan dari teman-teman yang di Zoom, silakan. Apakah ada, Mas Haidar? Insya Allah cukup Ustaz, tidak ada. Cukup. Baik, dari adik-adik santri, cukup? Oke, Alhamdulillah. Demikian, monggo Ustadz Fajar bisa beri closing statement dulu pada kajian pada malam hari ini, sebelum kita tutup. Baik, eh, sebelum kita akhiri ya. Jadi inti dari pertemuan kali ini adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah, kemudian jangan mengandalkan kemampuan kita saja, tapi berusaha maksimal, kemudian tawakal pada Allah. Selanjutnya perlu ada latihan. Kalau bahasa tasawuf itu riyadhah, riyadhah. Jadi kita melatih jiwa kita supaya menjadi jiwa yang ya tadi bermental seorang muslim. Muslim itu mentalnya adalah mental kaya. Kenapa saya katakan seorang muslim itu mentalnya kaya? Karena dalam Islam ada syariat namanya zakat. Zakat itu kan wajib. Artinya apa? Mindset seorang muslim itu dia harus memberi dengan zakat. Walaupun itu hanya zakat fitri. Makanya nih ya,
kita harus perlu latihan ini untuk punya mental-mental yang kaya. Jangan sampai kita sebagai muslim, apalagi santri, punya mental-mental miskin yang mengharapkan kasihan orang lain. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Fajar atas kesempatan malam hari ini telah menyampaikan pemaparan dari Kitab Ta'limul Muta'alim. Insya Allah kita akan ketemu lagi 2 pekan berikut. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah turut hadir dalam kesempatan malam hari ini. Sampai bertemu 2 pekan lagi memasuki acara yang berikutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.